Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother side dan sister side, yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita dimudahkan kembali oleh Allah, Allah izinkan kita untuk bertemu di Meet and Greet Pengalamian Masjid Al-Azhari, dan mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini menjadi sebuah bentuk ibadah yang memang kita ikhtisaban dengannya. Kita menghitung pahala yang Masya Allah, baik yang datang maupun yang cuma sekedar menyimak atau orang yang ikut terjun membantu persaudaranya kegiatan ini. Masya Allah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Begitu kata Rasul, orang yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan setiap orang yang sudah berbuat baik pada acara ini Allah lipat gandakan balasannya insya Allah. Amin. Iya, menjemput taubat. Merujuk pada kitab kecil yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi yang sudah diterjemahkan dengan judul Menjemput Taubat Sebelum Terlambat. Sengaja diambil judul ini karena momennya tepat. Ini Ramadan yang punya 3 kemuliaan di dalamnya. Ini bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan itqu minan nar. Tidak dipocel-pocel jadi 10-10 ya. Karena hadis yang dhaif, yang sahih sebulan rahmat, sebulan maghfirah, dan sebulan itqu minan nar. Karena memang meet and greet ini dilaksanakan setelah masuk puasa yang kedua. Kita sudah nggak bahas lagi cara puasa karena sudah dibahas di Rabanian beberapa kali, betul? Ya. Sekarang kita bahas ini rahmat yang kita rasakan dengan Ramadan ini bisa nggak kita kemas menjadi sebuah sabab kita ini ingin menjemput taubat sebelum terlambat. Kalau dulu waktu belum masuk Ramadan kita ngomong taubat, urusan taubat, ada yang gerendeng di pojokan masjid. Ini sih urusan orang tua, gitu ya. Seakan-akan anak muda belum layak taubat lah, gitu loh ya. Kayaknya terlalu early lah, gitu ya. Terlalu cepat, gitu ya. Kayaknya kalau anak muda kan masih banyak space-nya, Tat. Orang tua kan tinggal nunggu, enak aja. Ini minggu banyakan yang tua yang takziah kali. Ini mumpung belum terlambat yuk, karena bicara taubat ini kita bicara fisik juga loh. Kita mau taubat kalau cuma sekedar istighfar orang juga mampu. Cuma kan mempertahankan taubat setelah kita mengatakan astagfirullah itu yang sulit loh.
Orang yang tadinya nggak bisa baca Quran, sekarang dia bertobat, pengen dia bisa baca Quran. Emang kalau udah tua gampang nangkep? Susah. Ya, enak bener nih. Nikmat puasa ya. Masya Allah. Iya, orang kalau sudah tua baru pengen belajar Quran, ya semangatnya mah ada nilainya di mata Allah. Berbuat baik, asiknya Islam kan begitu. Niat aja pahalanya 1, betul? Apalagi dia realisasikan, waduh double 700-700 kali lipat. Cuma permasalahannya bukan cuma jumlah pahalanya. Dapat enggak dia nangkep huruf, betul enggak? Mata aja udah enggak kompak kiri kanan, betul lah. Alif Ba'ta yang dia baca kalau lagi nyureng pas giran nyambung di Quran berantem. Kiri bilang ain, kanan bilang ogin, gitu dia. Ngapalin juga begitu. Kita paksakan juga susah. Ingat nasihat guru zaman dulu. Belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagi mengukir di atas air. Betul. Kalau udah umur Masya Allah bicara ngapal susah Ustaz. Emang ya udahlah kita gak usah banyak ngaku jadi ketahuan umur nanti, betul ya. Anak paksain kemarin baca tat seharian tat alhamdulillah tat bisa ngumpulin di otak 7 ayat. Masya Allah. Ini hari anak coba tat sampai belum robanian di tat tadi sebelum asar. Anak pikir bisa nambah ternyata tat masuk 9 tekor 2 tat gitu loh ya. Subhanallah. Tuh kalau bicara umur tuh. Makanya kita nggak bisa nanti tobat kalau udah tua. Ayo. Mumpung rambut masih bisa dimodel-modelin, betul. Udah tua kan gak bagus pemodel, betul ya. Artinya masa muda ini masa yang layak untuk memanfaatkan rahmat, menjemput taubat. Di buku yang dibagikan, mungkin sudah dibagikan sebagian kali ya, atau belum dibagikan, nanti dibagikan lah bukunya ya. Ini kita merujuk, nanti akan jadi kajian rutin kita nanti insya Allah. Di yang pertama buku ini mengingatkan kita bahwa ulama memberikan nasihat. Yuk jemput taubat. Caranya bagaimana Ustaz? Kata ulama, ingat. Sesungguhnya Allah itu maha melihat. Jadi muqaddimah jemput taubatnya suruh ini dulu alasannya. Apa hubungannya sama puasa? Ya nyambung lah. Kita disuruh sadar bahwa Allah maha melihat. Ini puasa, orang yang gak tahu Allah maha melihat, rasa malu timbul, betul? Padahal dia nggak tahu kalau Allah Samiul Basir, dia nggak hafal itu nama Allah, cuma nggak tahu perasaan diliatin aja Ustaz. Emang, ya buat orang yang tetap kerja sibuk berangkat pagi pulang sore, ini Ramadan, Masya Allah, ampe lengket betul-betul ya. Kalau kemarin cuma sekedar obrolan sebelum Ramadan, Ustaz sempat sampaikan ujian-ujian orang yang puasa ini kan iklan minuman. Yang hari biasa nggak ada yang majang baliho, betul ya? Ramadan innalillah itu botol gede-gede betul seukuran baliho. Mana berkeringat lagi ya Allah. Kita nunggu orang meleng macet di bawah baliho nganga ya. Nunggu netes. Subhanallah. Tapi nggak ada yang berani ini Ramadan. Ya secanggih-canggihnya Masjid Agung Al-Azhar, sehebat-hebatnya Masjid Istiqlal dan masjid lainnya, tetap yang namanya masjid, kamar mandi nggak ada CCTV, betul? Ngaku aja udah, betul ya. Dan itu tempat yang paling aman buat belaga-belaga kumur, betul? Tapi nggak ada yang berani melakukan loh. Ini diapnir iman kita nih. Percaya enggak percaya Allah mengatakan dalam Quran di surat At-Taubah ayat 78. Allah berfirman, "Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub." Sadar enggak sadar Allah bilang. Allah mengatakan, "Alam ta'lamu annallaha ya'lamu sirrakum wa najwahum, sirrahum wa najwahum." Ketahuilah sesungguhnya Allah itu mengetahui semua yang mereka rahasiakan dan semua yang mereka pertontonkan. Wa anallahu alamul ghuyub, dan Allah itu maha mengetahui semua yang gaib. Ini sadar nggak sadar loh. Makanya sempat disampaikan di muqaddimahnya kemarin sebelum kita masuk Ramadan, yang namanya puasa ini amalan ihsan.
amalan ihsan. Ihsan dengan paketnya 6 paket yang pernah disampaikan. Bahwa orang yang ihsan itu orang yang betul-betul qanit, patuh. Orang yang ihsan itu orang yang sodik, benar. Artinya memang dia orang yang beragama benar. Dimanapun dia beragama, dilihat nggak dilihat orang, emang begitu. Karena nanti ada juga orang yang beragama di depan orang begini, depan orang begitu. Ada. Sampai istilah ulama mengatakan kayak model puasa, 2 model puasa. Yang pertama puasa ular. Yang kedua puasa ulet. Bedanya T sama R, betul? Kalau ular puasa tetap ular mukanya. Cuma ganti kulit. Jadi ular yang baru. Tapi kalau ulet ini binatang paling rakus. Makan aja kerjanya. Ketika dia berpuasa, lihat berubah nggak jadi ulet, jadi kepompong, betul? Lama-lama selesai jadi kepompong keluar, puasa selesai, dia nggak jadi ulet lagi, dia jadi binatang yang baru yang indah sekali. Yang kalau jadi ulet makan apapun dia sikat, pas jadi kupu-kupu nanti makannya cuma serbuk dan benang sari. Oh, Masya Allah. Kalau disimpulkan nih manusia nih, coba dah jangan kalah sama ulet. Ulet nggak pernah bilang enggak masalah makan, sikat terus. Tapi giliran sudah puasa, oh Masya Allah. Keluar jadi makhluk yang baru. Kita harus lebih dari ulet. Jangan kayak ular, cuma ganti baju. Nggak pernah pakai koko kalau nggak Ramadan, betul? Padahal apa urusannya Ramadan sama koko, betul ya? Nggak ada. Tapi ya mau bilang apa? Iya, dulu waktu belum Ramadan nggak ada yang pakai kerudung. Ramadan pakai kerudung, Ustaz. Tapi ntar keluar Ramadan ya ngablak lagi, Ustaz. Masya Allah. Jangan. Ini mumpung kita merasakan asik. Ramadan nggak berat tuh walaupun 30 hari. Nggak berat. Beratan Syawal yang cuma 6 hari. Kenapa nggak berat? Puasa bareng-bareng. Betul? Kalau beratnya Syawal kan membayar utang. Ini masalah sendiri kita. Ya kita puasa sendiri, yang lain enggak. Kayak ada yang manggil-manggil dari gelas orang minum, betul ya? Kalau begini kan mau nggak mau, siapa yang dagang, betul? Pun ada yang dagang kita beli, temen nyaut, nggak jadi gitu ya. Gitu. Ini momennya tepat lah ya. Sadar nggak sadar kita digiring sama Allah dengan Ramadan ini supaya tahu bahwa memang Allah Maha melihat. Karena kalau tidak, oh Masya Allah, hati-hati. Ya, hati-hati, kita terjebak dalam kesalahan nantinya. Bahwa Allah ciptakan kita ini makhluk yang memang bersandar kepada Allah. Sekarang kalau Allah Maha melihat, kamu pengen bertobat, nggak sadar dilihat sama Allah ya susah. Namun begini, jangan terjemahkan kalau kita sudah sadar, kalau Allah Maha melihat, terus jadi besok kita nggak berbuat dosa lagi, enggak. Setelah saya sadar, Ustaz, bahwa Allah itu Maha melihat, ini alhamdulillah, Ustaz ya. Ini Ramadan kedua, Ustaz, Anda nggak pernah berbuat dosa, Ustaz. Bohong. Bohong. Berdosa mah pasti manusia. Nabi sampai bersumpah, kata Nabi apa? Walladzi nafsi biyadih, yang demi jiwaku di tangannya. Idlam tudhnibu la jahaballahu bikum wa ja'a biqaumin yudhnibuna wa yastaghfiruna Allah wa yaghfirullahu lahum. Allah, Nabi mengatakan, aku bersumpah yang jiwa Muhammad di tangannya. Kalau kalian gak ada yang berbuat dosa, Allah musnahkan kalian semua. Tuh. Allah musnahkan kalian semua. Allah akan ciptakan makhluk seperti kalian yang berbuat dosa, kemudian dia bertobat. Iya. Kebayang ya. Jadi jangan terus kita suka belaga-belaga nih. Makanya momennya tepat diingetin nih. Ya jangan mentang-mentang abis meet and greet terus merasa beda di rumah, jangan. Tinggal orang tua nanya, oh Masya Allah udah balik nak, Alhamdulillah. Jadi acara meet and greetnya nak, Subhanallah. Ini kata emak nih anak kesurupan jin mana ya, perasaan diiketin setan gitu ya.
Jangan jadi anu ya, jangan jadi belagu ya. Bersyukur kita bisa kumpul nih tahun di acara meet and greet. Ketimbang kita ngabuburit yang enggak, betul ya? Nah kita kumpul. Jam segini dengerin ceramah, diberikan tausiah, Masya Allah. Selesai digiring ke bawah, tinggal minum sama makan, gak usah masak. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustai bro, betul? Nengok temen, tuh gue bilang apa kan enak loh, ada ngomong sama temennya gitu. Alhamdulillah ya, sadar Allah maha melihat. Ini teknik menjemput taubat ala ulama. Yang pertama, suruh bangkitkan kesadaran dengan momen Ramadan ini. Mumpung kita sadar bahwa kita ini dalam keadaan ihsan. Ihsan tersebut di dalamnya ada qanit, patuh kepada Allah dengan sendirinya. Kemudian benarnya kita beribadah dengan sendirinya. Kemudian kita orang yang betul-betul sabar ketika menjalaninya. Kita yang orang yang khusyuk, kita menimbang-nimbang kesabaran tersebut. Kita orang yang gemar bersedekah dan kita orang yang berpuasa. Iya. Makanya Allah mengatakan as-siyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu milikku, aku yang bakal membayarnya. Masya Allah. As-siyamu li wa ana ajzibih. Ini puasa milikku, aku yang bakal membayarnya kata Allah. Bahkan dalam muqaddimah hadisnya, kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Seluruh ibadah anak Adam diulang-ulang sengaja. Supaya jangan ada yang percaya teori Darwin. Ya. Karena masih ada aja lagi yang percaya beginian soalnya. Yang mau jadi anak Adam kebagian di pahala. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Ila siyam kecuali puasa. Karena puasa ini Allah yang giring kita. Kita main-main kelihatannya kita ini gak makan. Ya Allah, hukum asal puasa bagus. Jangankan manusia, ular, ulet, siapapun yang diet sekalipun kalau sudah mengurangi makan, haknya badan terpenuhi. Apalagi kalau dia beriman dan terpanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Karena yang kutiba alaikum cuma ya ayyuhalladzina amanu. Yang enggak beriman enggak dipanggil. Mau puasa silakan. Anda mau operasi cek darah semua puasa. Tapi kalau orang beriman diatur. Kapan dia berpuasa? Sejak terbenam matahari hingga sejak terbit matahari hingga terbenam. Aturannya begitu. Kita boleh mulai puasa kapan aja boleh. Tapi kalau orang beriman aturannya tunggu dulu azan subuh. Kulu wasrabu hatta tasma'a adzana ummi maktum. Itu bahasa Rasul. Membudaya ke antero dunia ini. Makan minumlah kalian sampai dengar azan subuh. Nabi panggil Umi Maktum, padahal ada Bilal, ada Abu Musa al-As'ari, ada Mus'ab bin Umair, ada macam-macam yang suaranya bagus. Cuma enggak Umi Maktum aja. Kenapa? Karena Umi Maktum enggak ngelihat terbit matahari. Artinya orang ngelihat dulu terbit baru azan. Dahsyat tidak? Sehingga ada sunnah mengakhirkan sahur dan sunnah mempercepat berbuka. Nah, sehingga nanti dalam berbuka ada dua namanya, takjil dan iftar. Itu bahasa ulama. Ya, Nabi sih umum iftar. Cuma karena ada sinyal hadis yang mengatakan bahwa mempercepat takjil berbuka merupakan sebuah kebaikan, maka dibuatlah takjil dan iftar. Fariha idza aftar. Bahagia ketika menjelang iftar. Makanya nih kita pengen meet and greet ini kita bahagia. Enggak pengen tegang dan kritik Ustadz kalau ngajak mikir. Betul ya? Anda pikirkan coba. Lagi puasa suruh mikir gimana sih? Ya jangan, orang jangan diajak mikir kalau menjelang berbuka ini dibawa asik. Nah dibawa asik dengan cara memberikan kabar bahwa ulama memberikan nasihat. Jemput tobat sebelum terlambat. Yang kedua digiring kita untuk tahu bahwa ingat akan keagungan Allah.
Kalau tadi kita suruh sadar Allah Maha melihat, setelah kita melihat Allah azim, Allahu akbar, Allah Maha agung. Ya, Allah sendiri mengatakan dalam Al-Hajj ayat 74, ma qadarullah haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka salah sangka sama Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Mereka anggap Allah enggak kuat, salah. Banyak orang menganggap bahwa Allah tuh kayaknya enggak turut campur dalam sebuah keputusan yang diputuskan. Karena banyak orang yang berpikiran liberal. Kita hari gini Ustaz, kalau kita enggak turun ngomel ke jalan mah enggak ada perubahan Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau kita enggak ngomel-ngomel Ustaz, enggak bakal selesai urusan. Masya Allah. Kita lupa teori Islam yang enggak akan pernah pudar sampai akhir zaman. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Itu teori baku. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Sekarang Anda pengen baik, caranya dengan melanggar statement sama Allah. Gimana mau baik? Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Dipertontonkan sama teman-teman Asia nih, Masya Allah ya. Salut. Anak-anak teman-teman Rabanian juga ini Masya Allah. Ya, persiapan yang gak seberapa bisa mengumpulkan ribuan masa buka puasa bareng. Kalau hitungan matematik mah udah salah melulu kita, betul? Udah gak bakal tepat dah. Jangan kata hitung-hitungan makanan, hitung-hitungan mesin foto aja kita bisa salah, betul? Meleset lah perkalian 2 kali 4 harusnya 8, 3, 4 kali 3 harusnya 12 bisa 5 tergantung pesanan, betul ya? Sama dengan ini, lihat tapi tidak. Ketika Allah menggerakkan hati manusia, tangan tergerak memberikan bantuan, lihat nggak ada yang nggak. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin dan terlaksana. Hari gini Ustaz, mana mau Ustaz orang pada ngumpul. Mana panas lagi hawanya, Ramadan puasa, aduh siapa bilang enggak pakai periwitan ribuan orang kumpul, lihat. Jadi ingat kayak kita ngadain Rabanian Sedur awal-awal, ini malam Kemis Ustaz, malam orang udah ogah mikir, ngaji, siapa yang mau datang, siapa kek, kan begitu ya. Datang nggak ngaruh, agama asik bro, agama nggak membosankan, siapa bilang. Dan gak berasa bergulirnya waktu kita menjadi wajah-wajah yang Nabi katakan lis-shaim farhatan yafrahuma fariha idza aftara. Bahagia orang yang berpuasa dua, bahagia ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah. Mulai kita rasa paling asik kajian asar gini, paling asik. Aus, cuma smile gitu loh. Ya, siapa bilang orang aus nggak bisa mesem, betul ya? Di Rabanian bisa bro. Masya Allah, yuk. Ingatlah keagungan Allah. Bahwa ternyata Allah sendiri yang menegaskan bahwa mereka orang-orang kafir ini nggak mengenal Allah. Hukum dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hukum baku yang bimbing orang kepada pintu sorga. Futihat abwabul jannah walam yughlaq minha babun wa ghuliqat abwabun nar walam yufta minha babun. Betul. Berasa saat terbuka semua pintu surga, tertutup semua pintu neraka, terbuka dan tak tertutup satu pun juga. Iya. Cuma Ramadan lihat. Enggak ada yang enggak mungkin buat Allah. Enggak tahu udah meraktekin belum? Saya sempat meraktekin sih ya 2 hari ini. Saya sempat sampaikan ke teman-teman, kita kalau enggak mau capek, yang namanya puasa tuh gak membahayakan. Coba lihat menjelang puasanya Rasul, apa yang beliau lakukan. Nah itu solusi kita gak haus gak lapar. Ya artinya kalau haus lapar sewajarnya lah gitu ya, gak berlebihan. Karena puasa ya haus ya lapar. Lihat cara sahurnya Rasul. Sunnah yang kalau kita gak paham ini. Tapi kalau kita paham, yu'tikum kiflain min rahmati wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Allah berikan cahaya sama kamu dalam hidupmu, enggak terbebani. Lihat sahurnya Rasul. Apa Nabi mengatakan? Tasyaharu fa inna fis syuhuri barakah. Hei, sahurlah kalian. Dalam sahur ada berkah. Tasyaharu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasyahirin. Sahurlah kalian. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat bersalawat sama orang yang sahur. Masya Allah. Tasyaharu
walau bi juz'im mimma tasar wala bit tamar. Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Sahurlah kalian walaupun dengan sebutir korma. Oh, Masya Allah. Sebagian menerjemahkan sahurlah kalian walaupun dengan segelas air. Sahurlah kalian walaupun dengan sebutir korma. Coba praktekin. Mati dong Tat. Gitu ya. Enggak, kalau antum yakin enggak mati. Rasul enggak mungkin menjerumuskan kita. Benar. Ya, dan orang yang sahurnya air dan korma saja semalam, orang yang paling bahagia di hari Ahad ini, betul? Kenapa? Akhirnya buka juga bareng-bareng gitu ya. Karena semakin antum sedikit sahur, semakin antum merasakan nikmatnya berpuasa. Dan itu betul sekali. Coba antum praktikkan ya, mungkin pelan-pelan lah. Tapi yang pasti memang betul. Ya, kenapa? Karena memang Allah melalui Muhammad SAW menjelaskan bagaimana cara beragama yang mudah. Dan gak ada yang namanya puasa menzolimi manusia, tidak ada. Tidak ada yang menzolimi. Ini puasa mendatangkan kemuliaan, ini puasa mendatangkan kebaikan, betul. Walaupun mungkin tidak sahih, cuma ulama sepakat sering membahas makna ini. Sumut tasihu, puasalah, niscaya engkau sehat. Ini bukan hadis. Karena ini tidak merujuk ke Rasulullah SAW, tapi jujur banyak orang yang merasakan fit dengan puasa. Seperti dibikin sehat ini badan dengan puasa. Iya. Coba deh, ingat keagungan Allah. Baca nikmat Allah. Ini mumpung momen yang tepat. Ya, ketika banyak aktivitas dikurangi di bulan Ramadan. Tapi nggak paham lah kalau di Indonesia ini masih banyak aktivitas memang yang terfokus di bulan Ramadan. Tapi pelan-pelan kita akan merubah lah insya Allah. Bahwa banyak orang yang sudah mulai merubah dirinya. Bahwa bulan Ramadan mengurangi aktivitas untuk ibadah. Kalau yang udah-udah kan malah meningkat aktivitas mumpung Ramadan, betul ya? Sekarang enggak lah, insya Allah Tat ya. Namanya perdagangan di bulan Ramadan sudah mulai dikurangi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Supaya kamu tahu bahwa jangan sia-siakan bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat. Bulan yang dijanjikan jutaan kemuliaan. Yang orang gak temukan di bulan lain. Ayo cuma di Ramadan. Ingat keagungan Allah. Cuma Allah yang bisa mengikat setan. Allah bisa membelenggu jin. Lihat. Yang lain gak ada yang bisa. Itu cuma Ramadan doang. Betul. Cuma di bulan Ramadan kemampuan kita berbuat baik meningkat. Iya. Dibuka pintu sorga. Ditutup pintu neraka. Betul. Dan cuma bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Ayo bismillah. Masih banyak momen. Ini baru hari kedua. Kita gak tahu nanti 28 hari ke depan. Ya. Ayo. Jemput tobat sebelum terlambat. Banyak istighfar. Ya memang terpancing si emosi Tat. Yaudah. Udah tahu kita gak makan gak minum ngomong mulu nih orang ya Allah. Mana yang dibawa dingin lagi ya Allah gitu ya atau apalah. Ada aja ujiannya. Saya dari Jakarta Bogor ini Masya Allah ya. Saya selalu menghitung berapa orang setiap hari yang pertama kali gak puasa. Kemarin agak awet tuh. Alhamdulillah. Satu hari saya gak sempat nemuin orang yang gak puasa di jalan. Wallahu a'lam bishawab. Saya gak ngelihat tapi hari ini innalillah. Gak tahu ya orang ini Masya Allah ya. Kayak umurnya panjang. Padahal kalau orang sengaja gak berpuasa. Sementara dia mampu untuk berpuasa. Ya Allah tidak ada qada untuknya. Tidak ada karena gak terbayar orang yang gak puasa dengan sengaja. Gak terbayar. Wa in kuntum maridon au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar. Itu baru orang yang memang sakit. Orang yang sedang safar silakan. Sempat ada yang nanya sih tadi Tat. Besok kita mau umroh Tat. Ini ke Arab kita gak puasa Tat. Ya wallahu alam bishawab ulama berkhilaf. Tapi kan tidak mungkin kita mendatangi masjid kecuali 3 masjid. Masjid Haram, Nabawi dan Aqsa. Nah kalau yang boleh didatangi dengan sengaja maka berlakulah hukum tetap melakukan puasa. Masya Allah. Ya, buat yang tidak pun ulama gak menyalahkan bayar dia akan datang. Cuma sangat disayangkan sekali. Masya Allah. Walhasil iya. Jangan sampai gak sengaja. Jangan sampai kita sengaja, jangan. Ya Pak, kalau memang dia kondisi nggak sengaja atau dia memang sakit, malais, nggak ada permasalahan. Yuk, yang kedua, jemput tobat dengan menyadari bahwa Allah itu Maha Agung. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah cuma minta istirahatkan badanmu selama sebulan saja. Tujuannya apa? Untuk kebaikan 11 bulan ke depan. Karena kalau full kamu tidak puasa, full setahun, organmu akan lemah.
badanmu punya masa. Sehingga kalau terus kita pakai full, aduh nggak bagus lagi. Makanya ada manuver-manuver puasa sunnah. Yuk sebulan 3 kali Yaumul Bid, silakan. Agak beratan sedikit puasa Senin Kemis dah. Kalau seminggu 2 kali ya sebulan berarti 8 kali. Agak beratan dikit ya puasa Daud. Ini semua puasa baik. Hukum asalnya bahwa man soma yawman fi sabilillah ba'dallahu wajhu 'anil nar 70 kharifan. As-saumu junnah yastajidu bihal abdu minan nar. Orang sekali saja puasa karena Allah, Allah jauhkan wajahnya 70 tahun perjalanan diterjerat oleh api neraka. Sekali saja dia enggak berpuasa, sekali saja dia berpuasa, Allah jadikan puasa junnah yastajinu bihal abdu minan nar, pelindung protektor yang memproteksi dirinya dari jilatan neraka. Apalagi sebulan. Ya, bukan terus kita jadi kebal api, enggak. Jangan suka lebay ya. Ana alhamdulillah Tat udah gak mau pandi bakar nih. Oh Masya Allah. Pol nih tahun Tat. Oh gak ngaruh, gak begitu maknanya. Cuma kita kan harus tahu orang yang diharamkan neraka untuknya berarti orang yang diampunkan sama Allah. Dan orang yang diampunkan sama Allah orang yang beda. Beda sekali rasanya. Ya kebayang gak antum punya masalah, dosa, mahaka fi nafsik wa karihta yattali alaihin nas. Anda punya dosa kata Rasul yang dada ini nyesek kalau ingat. Malu orang lain tahu. Terus dimaafin, dihapusin, lega. Anda gak enak sama dia, Tat punya dosa kalau belum dimaafin. Dia bilang, Anda maafin deh. Lega loh. Lega. Urusan sama Allah juga sama. Walaupun kita nggak tahu dimaafin atau tidak, cuma yang pasti kalau rukun dan syarat minta maafnya sahlah ampunan. Khususnya puasa, terasa sekali. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan, ihtisaban, hitung-hitungan pula. Semua dihitung tentang pahala-pahala ibadah di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dipastikan dosanya dihapuskan dan itu dosa yang telah lampau. Masya Allah. Siapa sih yang gak pegal inget dosa zaman dulu, betul? Aduh ya Allah Ustaz. Kalau inget dulu pengen balik ke masa lalu Tad, cuma pengen ngapus doang Tad. Aduh Masya Allah. Cuma kan kita nggak bisa balik ke masa lalu. Gimana ngapusnya Ustaz? Ya kalau urusan ke manusia cari orangnya. Udah mati ada warisnya, betul? Urusannya ke Allah, nah ini yang dibahas. Jemput. Caranya bagaimana? Yuk pahami Allah melihat kita. Yuk pahami Allah itu maha agung. Betapa banyak yang kita nggak minta Allah kasih. Sekarang Allah berikan. Coba udah dikasih walaupun nggak diminta. Kalau kita nggak berbuat baik kelewatan. Apalagi sampai nggak sholat ya Allah. Apalagi sampai nggak istighfar. Apalagi sampai nggak puasa. Sayang sekali. Sayang sekali. Apa sih yang kita persiapkan untuk Ramadan ini? Banyak. Salah satunya iman. Stabilkan imanmu. Gapai kemuliaan di dalamnya. Karena cuma orang beriman yang bisa memetik kemuliaan di bulan Ramadan. Yang gak beriman ya susah. Akhirnya tumpang tindih hayalan kemuliaan digapai dengan cara yang bid'ah. Sementara kita tahu kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yaitu sih disiplin diri ya, kalau sering kita ucapkan jadi masalah. Cuma kita ketahui setiap segala sesuatu yang Nabi tidak contohkan, Allah tidak perintahkan itu kan bid'ah. Sudah. Mulai disiplin. Kira-kira diajarkan tidak, dicontohkan tidak. Kalau tidak sudah. Yuk dahulukan yang memang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Itu pun seumur hidup gak sanggup kita kerjakan semuanya. Apalagi yang dibuat-buat, jangan. Harusnya Ramadan ini terangkat dari siksa neraka, malah yang ada kita masuk neraka. Apa kata Rasul? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasulullah, suruh ambil bangku duduk di neraka. Iya. Jangan. Kau tetap berpuasa cuma wujudmu di neraka, kerugian. Akhirnya puasa ini menjadi sesuatu yang membuat kamu dikomplain.
Ya Allah gerah banget sih, ya Allah lapar banget sih, ya Allah. Jadi kayak anak kecil belajar gitu loh. Iya, kenapa? Karena talbis. Tapi kalau dia nggak talbis, dia berasa sekali ini puasa, Masya Allah. Bahkan cepet banget udah hari kedua ya, Masya Allah. Ya. Kalau ngomongnya pas enak gitu ya. Ada yang nyaut juga, cepet banget sih. Ya cepet ya, digituin ya nggak jadi cepet. Masya Allah. Yang ketiga, jemput tobat dengan cara yang ketiga, suruh ingat nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah. Ya sambungan dari kalimat agungnya Allah tadi. Surat Ibrahim ayat 28 ketika Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Ada ayat yang Allah katakan, tidakkah kamu perhatikan mereka yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Alam ta'lam, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Suruh lihat orang yang pernah mengganti nikmat yang diberikan dengan kekufuran. Ya, yang gak usah jauh-jauh, lihat diri kita aja nih. Dulu pengen banget bisa berteman, udah berteman berantem mulu. Dulu pengen banget bisa kerja, udah kerja males. Sekali rajin korupsi. Waktu maupun materi, itu nikmat yang kita kufurkan tuh. Dulu pengen berumah tangga, bosen tiap hari ngeliat internet, betul ya? Udah berumah tangga berantem mulu, coba lihat. Dulu pengen punya anak, ya Allah Ustaz, nggak boleh lihat orang umroh, nitip pentil korma mulu, betul? Biar punya anak. Udah punya anak, wallahu alam gara-gara pentil apa bukan, wallahu alam ya. Sampai dia punya anak, udah punya anak, tinggal di jewer sama dinyurengin mulu. Masya Allah. Anak hobinya di empos, betul ya? Jadi kadang-kadang kita kufur nikmat di situ tuh. Kemarin ngayal pengen punya gubernur Islam, betul? Udah punya, kitanya nggak support nih. Apa sih kira-kira yang bisa membuat Jakarta makin Islami gitu loh? Coba deh, ayo ajak ngobrol, Pak Gubernur, kan Islam beda sama non Muslim, betul? Khususnya iklan nih, jangan banyak orang bikin batal orang, Masya Allah ya. Kan Islam gitu kan. Ayo bismillah Pak Gubernur, mudah-mudahan Anda mendengar nih bahasan kita nih. Itu Monas nganggur, betul? Yuk kajian di Monas, Masya Allah ya. Mumpung Monas 1 tauhid, kecuali 2 bahaya, betul? Masya Allah. Mumpung terangkat, betul ya? Jadi jangan kufur nikmat, banyak loh. Dulu ngayal pengen ketemu sama puasa Ramadan, alhamdulillah ketemu. Terus ngapain? Udah ngaji belum? Dari awal Ramadan sampai Ramadan kedua udah dibuka belum Quran? Buka mah udah tat. Baca belum sempet. Nah itu dia. Antum nggak tahu orang dulu tuh Quran tulisan tangan loh. Ini tulisan dicetak, sekarang tinggal baca doang, ogah. Masya Allah. Saya ngeliat pakai mata saya sendiri ini ya. Di Museum Abdul Hamid II, peninggalan Turki Utsmani itu ya. Itu orang menulis Quran dengan keterikan di batas batu. Sampai se-Quran. Kita yang tinggal baca enggak sempet mulu. Makanya alhamdulillah Ustaz, anak taruh di handphone ya Ustaz, biar gampang lah gitu ya. Alhamdulillah. Ada usaha paling enggak. Dibaca. WA Ustaz. Iya dia juga, Masya Allah. Ini bulan Quran loh. Bulan yang kalau kita baca per huruf 10 nilainya. Bulan lain enggak ada, cuma Ramadan. Coba. Ingat nikmat Allah coba, sebut. Allah masukkan kita di bulan Ramadan yang kebaikan sampai 700 kali lipat. Allah masukkan kita di bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh itqu minanar. Cuma bulan Ramadan. Bulan lain gak ketemu. Ayo 2 hari lewat kita gak baca Quran. Subhanallah. Bahkan sempat Ustadz kasih bocoran. Aneh tahu ente baru Iqra 2 belum hatam. Aneh paham. Cuma bukan berarti yang belum bisa baca baru belajar gak dapat pahala hatam. Bahkan Anda bisa dapat pahala hatam. 10 kali hatam gak tanggung-tanggung. Masya Allah. Yuk berdiri di belakang imam yang bacaannya bagus. Ini di Masjid Agung Al-Azhar ini imamnya Masya Allah. Antum bermakmum sama mereka.
Atau cari masjid-masjid yang dekat rumah antum yang memang imamnya berkelas. Yang bacaannya nggak diriwain. Gitu ya. Satu juz ya satu juz gitu ya. Betul-betul memang betul-betul antum cuma modal kuda-kuda doang di belakang betul ya. Kan udah belajar Muay Thai dari kemarin betul. Masya Allah. Tinggal modal 1 jam diri doang betul lah. 1 juz 1 malam 30 malam kan 30 juz betul. 1 kali hatam dapat kali 10 huruf 10 kali hatam kita. Masya Allah. Ini nikmat cuma Ramadan. Bulan lain gak ketemu. Antum mau putar kemana juga nggak bakal ketemu. Ini cuma bulan Ramadan. Lihat indahnya berpuasa. Coba nikmati rasanya. Nanti di luar Ramadan praktekin. Ada bulan Syawal kan. Orang yang ikut apa? Sumat bausitan min Syawal kata Rasulullah. Kemudian ikut 6 hari Syawal. Kasomid dahar. Seperti puasa setahun. Masya Allah. Ya kalau buat yang orang nggak meresapi nikmatnya puasa. Ya udah mau bilang apa. Selesai Ramadan orang pada Idul Fitri. Masuk tanggal 2 Syawal ada yang puasa kaget. Puasa apa lagi tuh? Syawal. Emang ada? Ada. Belaga gak paham nih. Berapa hari? 6. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar kemarin Ramadan. Sekarang istighfar gitu ya. Jangan dong ya, harus paham memang puasa ini asik. Masya Allah ya. Ayo coba sebut nikmat Allah. Ini bulan Ramadan. Bulan yang Masya Allah. Allah berikan kemuliaan yang banyak. Selesai nanti dari meet and greet Ramadan di Rabanian. Jadi antum bisa bikin di kampung-kampung antum budayakan tradisi kayak begini. Budayakan tradisi kajian ba'da asar, berhenti sebelum waktu berbuka, ada space untuk bertanya jawab, berdialog atau space untuk berdoa. Kenapa? Karena tempat yang mustajab yang menjelang berbuka kan begitu. Jangan dibabat habis waktu sampai berbuka, sampai kita nggak sempat berdoa, jangan. Ayo, ternyata ada takjil dulu. Ya takjil dulu, takjil 10-15 menit lah paling lama. Sholat. Ya, habis sholat baru serbu, betul ya? Iftar. Ya, tapi ingat jangan kebablasan juga. Ada terawih, sholat santai. Di terawih juga begitu ya. Manfaatkan momen. Karena cuma Ramadan orang yang terawih bersama imam, kemudian witir bersama imam diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Bikin orang nih nggak bubar antara terawih sama witir. Bagaimana caranya? Jangan ceramah kelamaan. Atau bikin ceramah sebelum terawih. Apa yang dibahas? Yang bakal dibaca imam. Jadi connect nanti makmum nyambung. Ada bayangan. Atau nanti habis witir. Sepi tat. Enggak ya. Tergantung panitianya bagaimana memancing orang tetap standby untuk mendengarkan ceramah ba'da witir. Nah. Ayo mumpung Ramadan, ayo gapai. Makanya di yang ketiga ini tekankan sekali, suruh ingat nikmat Allah. Ada bahasa lembut Al-Infitor ayat 5 hingga 8 ketika Allah mengatakan, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma sa'a rakabak. Ini sudah bahasa lembut banget Allah mengatakan ya ayyuhal insan. Hei manusia. Hei yang jelas kemanusiaannya. Karena pakai alif lam insannya. Ya ayyuhal insan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu enggan beribadah sama Tuhan kamu? Rob kamu. Rob yang menciptakan kamu dengan kenikmatan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan kamu. Fi ayyi suratim masyarakabak. Dalam bentuk apapun Allah ciptakan kamu baik sudah. Betul. Apapun kita, siapapun kita, suku bangsanya apa, tinggal di daerah apa. Demi Allah, Allah ciptakan berbuka puasa nikmat buat semua manusia, betul? Yang tinggal di Bogor, Jakarta, Bekasi, Tangerang dan mungkin ada yang lebih jauh lagi. Wallahu alam bishawab. Pokoknya kalau udah yang namanya menjelang berbuka semua bahagia. Coba ma gharraka bi rabbikal karim. Mau komplain apa kita sama Allah? Apapun kondisinya, puasa, mau puasa paling lama ya.
Islandia ya kalau salah ya. Yang paling lama sampai 18 jam ya. Kalau salah ya. Kalau Indonesia ini level ketiga. 13 sekian jam berpuasa. Nggak ngaruh. Tetap saja orang bisa melaksanakan puasa dimanapun dia berada. Iya, kenapa? Karena Islam sifatnya rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam ini. Nggak ada. Lihatlah, coba buka channel Mekah, lihat, buka. Itu orang tawaf dalam keadaan puasa makin penuh. Kenapa? Karena kalau iman sudah tersangkut kepada zat yang layak untuk diimani, Allah Jalla wa'ala, enggak ada yang sulit di atas dunia ini. Lihatlah, perhatikan, apa sih yang kita mau sombongkan di atas dunia ini? Ternyata yang kita butuhkan cuma seteguk air putih nanti ketika berbuka. Sebutir sampai 3 butir kurma pun cukup. Iya, itu yang kau ribut, karenanya kau ribut di atas dunia ini. Lihat. Allah didik kita untuk paham jadi orang yang betul-betul low profile. Dengan puasa dia merendah. Mau kaya, mau miskin Ramadan, lapar, betul? Enggak, orang kaya bisa beli makanan kapan aja. Kalau Allah bilang puasa enggak ngaruh. Enggak, bukanya juga sama, cuma beda di piring tatakan doang. Lihat. Dan sekian banyak. Makanya Allah katakan dengan bahasa yang baik, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang membuat kalian enggan? Enggan untuk bersyukur beribadah kepada Rabb kalian Allah Jalla wa'ala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Dalam bentuk apapun Allah ciptakan kamu. Kemudian yang lainnya kita disuruh menjemput tobat dengan cara sadar. Bahwa sesungguhnya Allah ini maha perkasa dan memiliki kekuasaan untuk menghukum. Di Quran di surat Az-Zumar ayat 37 itu Allah sendiri tegaskan supaya orang sadar bahwa Allah itu maha perkasa dan memiliki kekuasaan untuk menghukum. Alaihissallahu bi'azizin zintiqam. Alaihissallah bi'azizin zintiqam. Bukankah Allah mampu untuk menghukum? Limada? Li'anallah azizin zintiqam. Allah aziz. Allah maha perkasa, zintiqam, dan mampu memberikan balasan. Makanya kalau sudah ada ayat yang sering disampaikan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini hal kecil. Hal kecil Allah balas, apalagi yang besar. Kau rasakan ujian tidak makan minum dari terbit matahari, wallahi Allah balas langsung tanpa kau tahu makanannya apa nanti. Bahagia menjelang berbuka, betul? Kebayang nggak kalau kita ketemu sorga nanti? Nggak usah kita hayalin sorga itu dalamnya kayak bagaimana. Kita nggak bisa ngayalin, itu gaib. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala kulli qalbin bashar. Matamu yang jeli nggak bisa melihat. Telingamu yang tajam tak bisa mendengar, hatimu yang pekat pun tak bisa menghayalkan. Itu gaib. Cuma bahagialah dengan janji surga. Fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya level ihsan dalam bab ihsan ini itu yang ketiga, level sabar. Ya, orang sabar tadi yang saya sampaikan di yang pertama bahwa ihsan itu punya 6 tingkatan. Tingkatan pertama namanya ya ini taat. Tingkatan kedua namanya benar, sodik. Tingkatan ketiga sabar. Tingkatan keempat khusyuk. Tingkatan kelima gemar bersedekah. Dan tingkatan tertinggi dari ihsan tersebut was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa. Nah, biar bagaimana, sadar enggak sadar, puasa yang kau lakukan wallahi hanya untuk Allah. Karena buat manusia kau bisa bohongin, Allah enggak. Kalau imanmu stabil ketika kau melakukannya, lihat. Kenapa? Karena sadar enggak sadar juga kau akan disadari oleh Allah bahwa Allah zintiqam. Alaihissallahu bi'azizin zintiqam. Allah yang bilang, bukankah Allah maha perkasa untuk mengazab? Baru 13 jam loh. Udah begini ausnya, betul? Gimana di padang mahsyar nanti, bro? Oh, Masya Allah. Dan orang-orang yang bakal merasakan hautnya Rasul, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya salah satunya orang yang masuk melalui Babur Royan.
Yang passwordnya asyam. Datang orang yang berpuasa, futihat. Terbuka. Dia masuk, ghuliqat. Walam yaduhu ila saim. Enggak ada yang bisa masuk kecuali orang yang berpuasa. Masya Allah. Babur Rayyan. Kenikmatan yang tiada tara. Sampai-sampai Allah tahu sekali betapa sedikit kebaikan yang kau lakukan. Cuma di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar, betul? Kalau kita kompak semua nyari Lailatul Qadar, berasa enggak berasa generasi muda Islam 2017 telah membantu program pemerintah mengurangi kemacetan di jalan ketika H-7+7, betul? Cuma mau bilang apa, enggak semua orang sadar tentang ini. Lawang dijanjiin Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan lain gak ketemu, cuma Ramadan. Malah dia bawa pergi bini sama anak-anaknya pulang kampung tiap tahun. Masya Allah nih suami gak ikut rabanian sekali ya. Udah dikasih bocoran ada Lailatul Qadar, dia malah pulang kampung tiap tahun. Bukan dilatih itikaf istri dan anak-anaknya supaya bisa menghargai rahmat Allah di bulan Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar. Syukur-syukur kumpulin dana yuk ke Masjidil Haram. Syukur-syukur punya dana yuk, ajak orang tua tuntun yuk, mitarin Ka'bah, ayo. Ngayal aja enggak, yang ngayalin dah sekarang dah. Masalah kejadiannya tahun depan enggak apa-apa dah. Yang penting hayalin, ya Allah, mumpung tangan hangat yang kita gandeng. Bukan besi dingin kurung batang yang di atasnya orang tua kita. Masya Allah. Ayo bismillah. Betul-betul dimuliakan dia. Ada Lailatul Qadar. Penuhi masjid-masjid untuk beriktikaf. Bismillah. Ini Masjid Agung Al-Azhar ada, ayo. Masjid-masjid lain pun ada. Kita di Bogor bikin kegiatan full 10 hari terakhir nanti. Fadol. Ayo di beberapa tempat hidupkan. Kebayang ya, kalau seluruh bangsa seperti ini. Habis Ramadan dahsyat. Masya Allah ya. Mudah-mudahan terpancing kita untuk bisa menjemput taubat dengan cara yang benar ya. Yuk jemput taubat sebelum terlambat. Mungkin banyak pertanyaan yang mesti dijawab. Fadhal silakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ustaz, bagaimana dengan kita katakan fenomena bertekad untuk bertaubat? Artinya banyak dari kita yang mungkin mengidam-idamkan taubat. Dia tahu kondisinya mungkin saat ini dia katakanlah tanpa maksud menyerang satu pihak pun, no offense ya, no offense. Jadi kita katakan seperti orang yang berpacaran. Dia katakan oke, gue taubat 2 tahun lagi deh ya. Habis itu gue nikah, bismillah halal. Ada yang ngerokok, dia katakan gue taubat nanti deh. Umur 18 tahun atau menjelang menikah nanti gue taubat rokok. Atau mungkin yang kerja di instansi haram. Iya. Gimana Ustaz? Emang kadang-kadang suka begitu tuh orang tuh, suka mending. Kalau Ustadznya semangat ceramah dengerin sampai betul. Bro kan tuh. Salat insya Allah 2018 anak tobat. 2018 setahun lagi. Kenapa dipending gitu loh. Mulai dari sekarang. Kalau sempurnanya tobat ya biarlah waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Tapi jangan tunda. Makanya memang kita harus sering mengkaji tentang kematian nih. Orang laki apalagi. Zurul kubur. Tuzakirukumul maut. Ini Ramadan nih. Banyak ziarah. Mumpung hati lagi melo karena puasa. Datengin kuburan. Kalau sebelum Ramadan kurang tepat. Karena memang gak ada dalilnya. Nah Ramadan ente ziarah kubur pahalanya 700 kali lipat. Fadol. Banyak ziarah. Dengan banyak ziarah kita terpancing. Iya ya. Pada akhirnya begini. Cuma gundukan tanah merah doang. Sama rumput Jepang. Betul. Mending. Ono malah pohon puring. Betul ya. Ditebangin lagi sama orang. Masya Allah ya. Jadi ya Allah iya ya. Apa yang mau anda sombongi. Nah hal-hal tersebut tuh sebenarnya memang harus dimulai. Makanya tadi bahasa kita dari awal nih. Jemput. Taubat sebelum terlambat. Apa yang menurut anda mudah untuk menjemputnya lakukan. Jangan tunda tobat kita. Karena ternyata orang yang bertobat tuh manfaatnya luas sekali. Bahkan Rasulullah saja minimal
70 sampai 100 kali lipat dalam satu hari. Kenapa? Karena memang hikmah taubat. Ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanah. Ternyata istighfar yang dibaca dengan benar karena Allah. Karena istighfar itulah yumatti'kum mata'an hasanan. Allah berikan kenikmatan yang sangat baik untuk kalian. Masya Allah. Barakallah. Kita akan bahas lebih dalam lagi dalam lebaran. Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita mulai sesi dialog. Dimas, ya, boleh. Ambil. Kita akan buka sesi tanya jawab saat ini. Kita mulai dari brothers dulu, boleh? Mungkin tetap tenang ya, kita belum selesai kajian. Wanita boleh dibantu mic-nya. Ya. Oke, silakan bantu oper mic-nya. Jika pertanyaan sesuai dengan tema kan, Masya Allah ya Dim. Silakan. Nama dan asal dan tak lupa pertanyaan yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama saya dengan Ridwan dari Citayam. Mas Ridwan. Masya Allah, silakan Mas. Afwan Ustaz, Anda mau tanya. Tadi kan Ustaz bilang nikmat Allah yang diberi, tentang nikmat Allah ya Ustaz ya. Dan itu berkaitan apa di surat At-Toha ayat 103 menyebutkan mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Ustaz, apakah dengan makna surat Toha ini apa yang bisa kita ambil Ustaz? Kita tinggal di dunia hanya 10 hari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di surat Toha tersebut dijelaskan tentang waktu yang disebut kalimat 10 hari. Ulama berkhilaf menerjemahkannya. Tapi sepakat mereka mengatakan betapa singkatnya waktu kita di dunia. Ya, bicara nanti terjemahan umumnya berkhilaf ulama. Tapi ulama sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah waktu yang singkat. Ya, bicara waktu yang singkat dan memang singkat sekali. Ya, bergulirnya waktu nggak berasa. Baru kemarin kita merencanakan adanya meet and greet. Sekarang kita sudah di atas meet and greet ya kan. Mungkin nggak berasa besok Ramadan pun selesai dan lainnya. Ya, mumpung Allah masih kasih kesempatan. Makanya sesuai dengan yang kita bahas kali ini. Ya jangan tunggu kesempatan bertobat tapi cari. Sama seperti nasihat Syekh Abdullah ketika beliau ditanya tentang bagaimana cara kita baca Quran di bulan Ramadan. Beliau mengatakan jangan tunggu waktu luang. Tapi khususkan waktu untuk membaca Quran. Jadi kenapa? Karena siapa yang jamin umurmu sampai besok? Mungkin ini bacaanmu yang terakhir dan derajatmu pada ayat yang terakhir yang kau baca kan gitu ya. Kalau bisa kalau kamu lagi baca Quran, ada sesuatu yang memanggil kamu, kasih isyarat. Ihtiram kamu dengan Quran. Jangan menghentikan sebelum selesai untuk sesuatu yang sifatnya tidak sewajib Quran. Jadi siapkan waktu, wudu, menghadap kiblat, memang punya waktu yang memang untuk Quran. Nanti lama-lama Allah muliakan kita dengan Quran. Mungkin pertama terbatah-batah kita baca. Tapi lama-lama kita mantap, kita yakin. Dan kita tahu bahwa memang waktuku hanya untuknya. Inilah hudan linnas wa bainati minal hudawat furqan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Cukup ya Mas Ridwan. Bang Ridwan cukup jelas ya. Masya Allah. Oke, kita geser pertanyaan, silakan untuk sisters. Silakan mikrofon yang sudah siap. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari sisters, kami masih membuka donasi untuk mendukung kegiatan meet and greet karena kita masih ada kegiatan yang kedua insya Allah ta'ala di tanggal 11 Juni di hari yang sama di Ahad dan Ba'da Asar juga. Dan silakan bagi yang berminat untuk donasi, untuk menyisihkan rezeki terbaiknya, transfer ke Bank Muamalat di nomor siap-siap, mungkin mau dicatat, dikeluarkan handphonenya di nomor 384 000 1064 atas nama YPI Al-Azhar. Itu kode banknya 147, kalau misalnya kalian pakai ATM atau mobile banking lebih mudah insya Allah ta'ala. Oke, mungkin sudah siap pertanyaannya? Bagian Ahwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Reni dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Afwan Ustadz, saya mau tanya. Jadi ada suatu hal yang saya niat saya tidak mau melakukan hal itu lagi. Tetapi karena saya makhluk sosial, saya suka melakukan hal itu karena saya tidak enak dengan teman saya. Itu solusinya gimana ya Ustadz agar saya bisa istiqomah di jalan Allah. Lalu yang kedua, saya mau tanya, kan setelah bulan Ramadan itu ada bulan Syawal.
Nah, apabila seorang perempuan masih punya utang puasa Ramadan, tapi mau puasa Syawal, itu yang lebih diutamakan yang mana ya Ustadz? Syukron Ustadz. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tuh memang pertanyaan seputar Syawal tuh. Betul Ustaz. Anda sempat ngumpulin semua pertanyaan Ramadan, pertanyaan Syawal dari 12 tahun yang lalu. Masya Allah. Dan itu aja yang ditanya emang kalau bulan Syawal ya. Ustaz, kami perempuan kalau di bulan Syawal Ustaz itu utang dulu apa Syawal dulu Tat gitu ya. Ya karena Ustaz kan ngelihat seperti itu Syawal yang masih panjang dalam ilmu usulul fiqh ya. Yang wajib lebih dikedepankan ketimbang yang sunnah kan. Ya sudahlah bayar hutang dulu. Ternyata di akhir Syawal ketemu lagi dan dia bertanya, Ustaz Syawal kan mau habis. Utang dulu apa Syawal dulu Ustaz? Ya saya terpaksa dong mengatakan oh kalau udah mau habis kayaknya Syawal dulu deh. Karena Syawal di bulan lain gak bisa. Cuma di bulan Syawal. Dan selesai Syawal saya ketemu sama dia. Gimana akhirnya? Gak sempet Tat. Gelap saya bilang gitu. Sorry banget. Tapi ini enggak. Insya Allah. Masya Ini Allah. kita yang ngomongin siapa ya? Ya jawabannya begitu ya. Kalau memang masih awal, ya udah yang wajib aja dulu ya. Baru Syawal. Syawal sunnah. Walaupun memang ringan terasa kalau Syawal bareng-bareng. Ya. Syawal tuh kalau 6 hari full langsung enak. Tinggal ngeledekin orang hari ke-8, betul ya? Masya Allah. Ya untuk masalah yang pertama itu saya nggak tahu masalahnya apa. Tapi dia yang tahu. Setiap ketemu dan dia itu bingung. Begini sih ya. Bicara taubat sebelum terlambat ini makanya suruh sadar dulu tentang Allah deh. Kita ini taubat karena Allah bukan karena orang. Kalamun la yantahi. Omongan orang gak ada selesainya gitu ya. Kita kalau mau taubat karena orang capek. Enak taubat karena Allah. Sehingga mungkin ketika kita berbuat dosa orang cemooh kita. Ketika kita bertobat pun orang mencibir kita. Itu dunia seperti itu. Tapi kalau buat Allah tidak. Ya. Kita berbuat dosa karena kebodohan kita, di mata Allah hilang dosa tersebut. Sementara taubat yang baru kita rencanakan saja pahalanya 1, kalau realisasikan 7 sampai dengan 700 kali lipat. Apalagi Ramadan, timingnya lebih tepat sekali. Akumulasi pahala tuh dahsyat di bulan Ramadan. Bulan lain enggak ketemu. Makanya ayo bismillah. Ya, Anda yang tahu bagaimana caranya, coba kenali Allah dengan benar. Kemudian pahami syarat orang bertobat seperti apa. Kemudian setelah kau sadar bahwa tobat itu baik, renungkan nikmatnya hidup dengan bertobat. Gak usah jauh-jauh deh, yang gampang aja dulu. Zikir pagi petang jangan putus. Coba rasain dulu. Itu kan ada istighfar 100 kali kan, pagi dan petang. Coba rasain itu aja dulu. Beda terasa orang yang bertobat kepada Allah ya. Tapi kalau tobat kita karena manusia, ya udah sebatas hijrah kita buat manusia. Begitu kan kata Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah, terima kasih banyak jawabannya Ustaz. Mudahan itu cukup jelas ya. Cukup ya, Masya Allah. Lanjut Tim. Oke, ada sekali 17.15-nya. Masuk pada waktu kita. Satu lagi deh ya. Satu lagi ya, buat brothers. Insya Allah. Oke, udah. Paling antusias, paling senyum nih Masya Allah. Boleh akhi dibantu ke. Silakan nama dan asal usul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muammar dari Sukabumi. Oke, silakan. Masya Allah. Muhammad langsung dari Sukabumi ke sini? Ya, saya dari Sukabumi langsung. Masya Allah. Barakallahu fiik. Gini Ustaz, tadi Ustaz Subhan yang nyinggung juga tentang pilih imam tarawih yang lebih baik gitu bacaannya, yang lebih tumaninah. Apakah bisa menjadi alasan syariah ketika kita memilih tempat tarawih yang lebih baik dibanding masjid tempat tinggal kita yang kurang tumaniyah alias cepet gitu Ustaz. Takutnya dengan kita meninggalkan nggak sholat di masjid tempat tinggal kita, takutnya menjadi prasangka yang jelek atau prasangka buruk buat warga sekitar kita. Syukron Ustaz, minta sarannya. Terima kasih. Memang amar ma'ruf nahi munkar yang antum lakukan buat diri antum sendiri berkaitan dengan tarawih ini memang butuh uslub, butuh cara. Antum punya hak buat menjaga bacaan antum. Antum punya hak buat menjaga bacaan antum.
Dalam artian seperti ini bahwa qiraatul imam, qiraatul makmum. Itu kan sabda Rasul. Kalau antum sudah bikin sebuah muqaddimah dengan lingkungan musola atau masjid daerah antum, udah gak ada permasalahan sebenarnya. Atau mungkin kita menggalang dana untuk memanggil seorang guru dari kejauhan, kita fasilitasi beliau untuk menjadi imam selama sebulan. Tanpa harus kita berpindah masjid lain. Tapi kalau memang ternyata memang gak ada perubahan, antum sudah ada usaha, ya antum jangan mikir enak gak enak. Ini pahala antum di bulan Ramadan sayang. Cuma mungkin kalau terawih gak di situ, antum bisa berbuka puasa di situ. Nah, antum berikan bantuan takjil di situ. Ketika nanti orang bertanya kenapa gak terawih, saya pengen terawih yang 1 juz, yang imamnya begini. Itu mungkin jadi tamparan lembut buat orang yang ada di situ. Mudah-mudahan tahun yang akan datang orang seperti antum di kampung tersebut nggak perlu jauh-jauh lagi untuk sholat ya. Jadi kalau bisa sih islah masjid antum dengan memfasilitasi. Jangan tunggu ada imam yang bagus bacaannya tanpa ada usaha. Harusnya ada usaha. Ngomong sama DKM atau pemilik wakaf. Dari jauh-jauh hari kita bantu belikan mic, kita chatin masjidnya, patungan aja. Teman-teman mau kok insya Allah ya. Kita baguskan kamar mandinya, kemudian kasih pendapat bagaimana Syekh, kita panggilkan imam yang bagus di antara kita siapa nih buat gini, siapa yang gak mau di manage masjidnya. Ya, kalau bisa gitu insya Allah aman. Tapi kalau gak ada usaha, main ninggalin saja, ya pasti ada tasaddum, ada benturan-benturan kecil lah ya. Sabar ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, gimana cukup ya? Cukup jelas, alhamdulillah. Dim, kayaknya masih cukup satu lagi Dim. Serius, masih cukup nih? Boleh deh. Boleh, kita kasih bonus nih. Sister kasih. Buat sister tapi ya. Masya Allah. Afwan, buat sister teman-teman. Silakan, mungkin panitia bisa dibantu. Kita insya Allah akan turun rame-rame, mengantri dengan tertib. Turun boleh dari pintu mana aja? Boleh, selatan dan utara pun terbuka, silakan. Masya Allah. Dan nanti turun pelan-pelan, insya Allah di bawah juga sudah disediakan tempatnya dengan khidmat dan tidak perlu terburu-buru. Panitia sudah siap membantu untuk mengarahkan ke area tenda iftar. Silakan yang mau bertanya. Silakan sisters. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Putri dari Matraman, Ustadz. Mbak Putri silakan Bu. Ustadz, menyangkut soal itikaf. Saya pernah dengar bahwa syarat syah itikaf itu datang ke masjid itu sebelum azan maghrib. Kalau memang benar iya, bagaimana solusinya kita yang bekerja tidak mencukupi waktunya untuk mencapai masjid untuk itikaf sebelum maghrib? Tayyib. Jazakallah khairan. Ya, insyaallah. Ya, itikaf ittakhadhal makan lil wukuf. Mengambil sikap diam di masjid. Dan Nabi contohkan ini 10 hari terakhir beliau full di masjid tersebut. Tetapi fenomena sekarang banyak orang yang tidak mampu untuk melakukan itikaf seperti itikafnya Rasul. Ulama pun gak menyalahkan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Sehingga sebenarnya kalau bicara afdal ya 10 hari ya. Bahkan Nabi mengangkat menjadi 20 hari di akhir hayatnya itu beliau ya. Ya artinya itikaf itu makin lama makin bagus. Jadi kalaupun memang kita sanggupnya cuma malam saja pun malam dinilai itikaf. Cuma mungkin afdolnya 10 hari tadi atau sehari full dimulai dari menjelang terbenam matahari hingga terbit matahari atau mengulang terbenam kembali matahari. Tapi buat orang yang mampu cuma sekedar malam saja atau malam ganjil saja, wallahu alam. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Insyaallah diperbolehkan. Wallahu alam bishawab. Apalagi ini perempuan Ustaz. Ya, kalau perempuan memang sholat wajib aja di rumah lebih baik ketimbang di masjid. Sehingga kalau yang namanya itikaf itu sunnah, maka jangan sampai merusak yang wajib. Tapi kalau memang mau memanfaatkan momen untuk merasakan itikaf di malam-malam ganjil dan gak mengganggu kewajiban dan diizinkan oleh mahramnya, fadhal. Asal jangan melanggar syarat-syarat itikaf tersebut. Ya, jangan sampai safar sendiri tanpa izin, melalaikan kewajiban, jangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai sesi tanya jawab. Terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan.
Dan untuk menutup kajian kita kali ini, mungkin kita akhirkan dengan kesimpulan dari Ustadz Subhan Bawazir. Ya, silakan Ustadz, kesimpulan dari Ustadz. Tapi brother Said dan sister Said, ya, kesimpulan yang kita simpulkan pada bahasan kita ini, demi Allah, betapa rahmat Allah ini lebih besar ketimbang dosa yang kita lakukan. Maka dengan rahmat Allah ini pula, yuk kita manfaatkan menjadi manusia yang berihtisab, menghitung rahmat, menghitung nikmat untuk menggapai ampunan Allah. Mudah-mudahan momen yang tepat di bulan Ramadan ini terpicu kita untuk mendatang ke menjemput taubat sebelum terlambat. Ingat, maut tidak tunggu-tunggu usia tua, kadang usia muda pun didatangi. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Yang kita pahami cuma satu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang hidup ini bakal didatangi oleh kematian. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertobat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan.